terkait dengan perkara hari ini, yang mana saya dengar informasi tahap mediasi ya antara warga masyarakat mana nih Pak? Injil. Oh, Kinjil. Inti dari mediasinya apa sebenarnya? Nah, pada hari ini hari apa tadi? Hari Rabu 22 Januari 2025 kita telah melaksanakan mediasi, yang mana agenda mediasi kali ini dihadiri oleh dari prinsipal kami juga, beserta kuasa Pak Ali dan Pak Kitab, dan juga dari PT BGA. Tapi PT BGA yang menghadiri adalah kuasanya, jadi prinsipal yaitu PT BGB ya, PT BGB tidak ada hadir. Begitu juga dari koperasi beserta kepala desa itu dihadiri oleh kuasanya saja. Jadi hasil daripada mediasi hari ini, pihak PT BGB menyampaikan penawaran, yang mana penawarannya itu adalah mereka tidak akan menuntut masalah ganti rugi material yang 3,6 miliar itu beserta imaterial 1 miliar itu, tetapi mereka meminta agar lahan milik Pak Aleng dan Pak Kitab yang berada di H24 H25 ini diserahkan dan menjadi milik daripada PT BGB. Oh, gitu. Apa yang menjadi alas hak mereka sehingga mereka mau mengambil itu? Nah, untuk alas hak daripada mereka itu, mereka sebenarnya berangkat daripada perjanjian antara Koperasi Kompak Maju Bersama dengan PT BGB. Itu yang menjadi dasar mereka dalam gugatan untuk memintakan itu menjadi hak milik daripada PT BGB. Nah, sampai sejauh mana Anda sebagai pengacara menyikapi ini? Nah, kalau dari kami, karena ini masih agendanya mediasi, kita harus mengikuti ini, karena ini adalah formil daripada hukum perdata, hukum acara perdata. Nah, kedepannya kami juga akan mengajukan gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan oleh PT BGB, dan kita juga akan mempersiapkan pembuktian dan kita optimis di situ. Nah, selain gugatan balik secara proses hukum, kita juga akan menempuh upaya non hukumnya. Begitu dari kami selaku kuasa. Nah, gugatan balik ini apakah ini pidana atau perdata? Nah, gugatan balik ini secara perdata. Nah, kalau dalam konteks hukum acara perdata disebut dengan gugatan rekonvensi. Jadi ini kan awalnya kemitraan ya, betul. Lahan kemitraan. Tapi kenapa tadi penawaran mereka ingin menguasai ya, atau memiliki lahan? Iya. Nah, konteksnya bagaimana? Kan kalau kemitraan lahan harusnya tetap punya warga. Sementara konteks Injil katanya kan warga karena kecewa, merasa wan prestasi mungkin ya tidak sesuai janji plasmanya, mereka ingin tanah itu kembali gitu. Artinya tanah punya mereka kan. Jadi disinilah kita melihat daripada tindakan semena-mena daripada PT BGB ya, yang tidak menggunakan orang-orang yang menjadi pengurus daripada PT BGB secara khususlah direksinya yang sebagai pengambil kebijakan, tidak menggunakan hati nurani mereka. Kenapa kami mengatakan ini tindakan semena-mena? Kalau kita merunut peristiwanya, itu berangkat pada tahun 2004 ya, di mana pada tahun 2004 Pak Kita dan Pak Aling beserta warga desa Kinjil lainnya memitrakan lahan milik mereka kepada PT BGB, yang mana pada saat itu PT BGB menyampaikan dengan bermitra dengan skema 50-50, yang mana 50% itu adalah untuk perusahaan dan 50% untuk warga, ya, terkhususlah untuk saat ini adalah Pak Aleng dan Pak Kitab. Itu menjanjikan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, pada saat itu ya kita ketahui yang namanya masyarakat yang butuh perbaikan hidup secara ekonomi ya setuju karena keadaan ekonomi pada saat itu. Pada saat tahun 2004 mereka menyerahkan lahan mereka untuk dimitrakan kepada PT BGB melalui Koperasi Kompak Maju Bersama. Ternyata hingga pada tahun 2016 sama sekali Pak Aleng dan Pak Kitab ini tidak mendapat apapun dari lahan mereka yang mereka mitrakan. Mendapat apapun. Berarti permasalahan dengan koperasi ini? Ya, dengan PT BGB. Nah, tidak mendapat apapun. Karena tidak mendapat apapun, Pak Aleng dan Pak Kitab ini sudah berupaya menyelesaikan dan menemui pihak PT BGB. Namun tidak ada itikat baik daripada PT BGB yang awalnya adalah memberikan janji akan mensejahterakan masyarakat. Tidak ada itikat baik untuk menyelesaikannya dan dibiarkan saja seperti itu. PT BGB kan dengan koperasi kan, Pak? Ya, awalnya perjanjiannya adalah PT BGB dengan koperasi. Sementara warga masyarakat dengan koperasi? Warga masyarakat dengan koperasi. Tetapi kita kembali melihat kenapa ada timbul koperasi, karena ini adalah mekanisme. Sehingga artinya maunya perusahaan itu tetap harus dengan koperasi, tidak langsung ke warga. Yang bertanggung jawab koperasi terhadap warga atau perusahaan kepada warga? Nah, seharusnya kalau kita melihat, ini yang aktif adalah koperasi. Karena mereka ini adalah di bawah naungan koperasi. Apabila pihak PT BGB tidak melakukan kewajibannya,
Namun kita tidak mengetahui persis di mana letak persoalan di sini. Apakah pihak PT BGB yang tidak menyerahkan pembagian daripada warga yang menjadi hak warga, atau diserahkan tetapi pihak koperasi yang tidak menyerahkan kepada pihak warga. Nah itu biarkanlah nanti itu pembuktian di Oh, harusnya persidangan. sih koperasi ya Ya, kalau mau seharusnya ada koperasi. masalah. Oke.